Setelah pertikaian akhirnya terjadi antara Wang Ping dan pria muda berjubah ungu, dengan Wang Ping melontarkan ejekannya pada si pria muda itu yang menurutnya sangat hina. Pria tua di sebelahnya pun yang tampak tak senang atas ejekan dari Wang Ping sontak menunjukkan amarahnya dan mencoba membela si pria muda dengan melemparkan sepasang sumpit di tangannya seperti sambaran petir untuk mengincar bahu Wang Ping. Namun tepat pada saat si sumpit itu akan mengenai Wang Ping, sosok Wang Lin pun secepat kilat tiba-tiba muncul di depannya untuk menghalaunya. Di balik pandangan dingin yang menatap si pria tua, sehingga mengakibatkan si pria tua itu pun seakan-akan mulai merasakan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Saat itu menerobos pikirannya dan memasuki jiwanya, tanpa sepertinya itu ingin menghancurkan jiwanya maupun membenamkan sepenuhnya kultivasinya. Yang bahkan kursi yang diduduki pria tua itu juga retak dan ia spontan jatuh ke tanah dengan wajahnya dipenuhi kepucatan saat ia dengan cepat mengambil pil di kantong penyimpanannya untuk ditelan guna menghancurkan serangan jiwa dari Wang Lin di dalam tubuhnya. Disertai seluruh penjuru wilayah restoran itu benar-benar sunyi karena banyak tamu masih menunjukkan kebingungan dan masih ada beberapa pelanggan pintar yang dengan cepat membayar tagihan mereka lalu tanpa basa-basi memutuskan untuk pergi. Yang hal ini pun lantas membuat pria muda berjubah ungu melihatnya sontak terkejut. Dengan tak menyangka Wang Lin dapat menekan si pria tua ke dalam kondisi suram. Di balik pandangan mata ketakutannya melihat sosok Wang Lin dan Wang Ping di depannya. Adapun si wanita itu ia kali ini terlihat linglung total saat ia menatap sosok Wang Lin dan Wang Ping, tanpa pernah berpikir bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi di hadapannya. Namun ketika situasi senyap di restoran ini masih terjadi, pria muda berjubah ungu pun tiba-tiba bereaksi dengan memandang Wang Lin dan melontarkan ancaman padanya akan melaporkan tindakan Bang Jagonya ini kepada keluarga Sunnya, sekaligus memberitahukan informasi bahwa dirinya merupakan seorang kultivator hebat. Tapi sebelum ia bisa selesai berbicara, Wang Lin pun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke arah si pria muda berjubah ungu, sehingga mengakibatkan tubuh si pria muda itu langsung gemetar jatuh ke tanah. Di balik kepucatan hebat terpancar di raut wajahnya. Dengan Wang Lin memilih untuk tak langsung memokatkannya, didasari atas dirinya yang tak memiliki banyak energi spiritual di dalam tubuhnya dan masih dianggap sebagai manusia, apalagi dengan pengalaman Wang Lin. Ia mengetahui pemuda berjubah ungu ini adalah keturunan langsung dari keluarga budidaya atau keturunan bangsawan di antara manusia, dan tak peduli identitas apa yang mereka miliki, ia masih sama sekali tak peduli akan hal itu, sebab ia merasa di planet Ranyun ini, sosoknya nyatanya adalah leluhur tertinggi. Selain itu kejadian di depannya juga menyebabkan Wang Ping merasa takjub melihat sosok Wang Lin ayahnya. Dengan pada saat ini, ia tiba-tiba mengetahui bahwa ayahnya itu bukanlah seorang kultivator biasa, melainkan hanya dengan meliriknya saja menyuramkan si pria tua. Itu sudah membuatnya tahu sosoknya merupakan seorang kultivator hebat. Namun ketika Wang Ping masih mengamati Wang Lin, si wanita sebelumnya yang ternyata bernama King Yi pun tiba-tiba bereaksi menatap keduanya, sembari melangkah maju dan dengan hormat melontarkan permohonan maafnya pada Wang Lin atas tindakan barbar gak ngotak dari seniornya si pria tua sebelumnya. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya memilih untuk mengabaikannya tanpa memandangnya dan hanya mengambil kendi anggur di tangannya untuk diminumnya. Melainkan permintaan maafnya itu hanya ditanggapi Wang Ping yang tampak menunjukkan ketertarikannya pada King Yi dengan mencoba memperkenalkan dirinya dan juga menanyakan padanya yang apakah merupakan seorang kultivator. Saat King Yi pun yang mendengarnya secara malu-malu manja segera membenarkannya, sembari menyebutkan bahwa sebelum ia mencapai ranah kultivasi tahap pertama, berdasarkan perkataan gurunya, ia masih tak bisa menyebut dirinya sebagai seorang kultivator. Ya bahkan King Yi juga mengingatkan Wang Ping agar bergegas membawa ayahnya itu pergi, dikarenakan seniornya sebelumnya telah menghancurkan pesan batu giok di tangannya, memungkinkannya merasa khawatir seseorang akan segera tiba di tempat ini. Dan betul saja tepat King Yi baru saja mengingatkan hal ini pada Wang Ping. Suara siulan pun tiba-tiba datang dari luar restoran, diikuti kemunculan 3 orang pria tua yang ternyata adalah leluhur keluarga Sun. Dengan salah satu pria tua di antara ketiganya memiliki penampilan rambut putih dan matanya seperti kilat memberikan rasa tekanan mengerikan, yang segera menatap pria tua dan pria berjubah ungu yang kali ini jatuh menyuramkan di tanah, lalu menarik pandangannya untuk kemudian memandang Wang Lin serta Wang Ping di depannya, menemukan sejauh yang bisa lihat. Sosok Wang Lin hanyalah manusia pada biasa tanpa energi spiritual yang menyimpan sejumlah keanomalian di tubuhnya, sehingga membuatnya pun melontarkan pujian di dalam hatinya atas bakatnya yang menurutnya luar binasa, sebab meskipun tubuhnya seperti manusia, ia atau jiwanya tampaknya mengandung dunia dan dipenuhi sejumlah kekuatan.
Dengan mentalitas semacam ini jarang terjadi di kalangan para manusia panah. Sebelum kemudian beliau pun melontarkan sedikit amarahnya pada Wang Lin atas tindakan yang telah menyuramkan kedua anggota keluarga Sunnya. Singgampuannya pun kali ini berniat memberikan hukuman padanya. Tapi di sini Wang Lin pun memilih untuk mengabaikan baceritan omong kosong dari leluhur keluarga Sun itu, melainkan ia memutuskan mengajak Wang Ping untuk bergegas pergi menuju pintu keluar restoran. Setelah Wang Lin mengajak Wang Ping pergi menuju pintu keluar restoran, Wang Ping pun segera mengikuti di belakang, sembari pandangan matanya berbalik memandangi King Ye di belakangnya, tanpa ia memiliki perasaan yang sangat baik terhadap gadis ini. Dan perasaan ini datang dari kenyataan bahwa ketika tuannya bertindak melawan mereka, ia lelah untuk menghentikannya. Namun tepat baru saja keduanya hendak melangkahkan kakinya, ketiga leluhur keluarga Sun pun tiba-tiba secepat kilat melangkah keluar untuk menghentikan keduanya. Tanpa dari kelihatannya mereka tak ingin dua ayah dan anak ini pergi begitu saja meninggalkan restoran. Tapi Wang Lin pun yang merasa muak melihat tindakan arogan dari ketiga pria tuwir ini. Segera memunculkan sedikit energi spiritual di sekitarnya yang segera menghantam ketiganya, sehingga mengakibatkan mereka pun secara menyuramkan. Masing-masing terpental mundur cukup jauh di balik kepucatan hebat di raut wajahnya tanpa bisa berkata apa-apa. Dikarenakan mereka tahu kemampuan yang dimunculkan Wang Lin ini bukanlah teknik atau mantra dao maupun sepotong energi spiritual surgawi yang datang dari tubuhnya, melainkan dalam pandangan ketiganya, itu adalah sesuatu yang jauh melampaui mantra apapun yang mereka lihat. Dengan ini adalah aura yang hanya muncul begitu seseorang telah mencapai puncak generasi, saat siapapun yang memiliki dao mereka sendiri mengandung langit serta bumi di tubuh mereka, dan mereka bisa meminjam kekuatan surga untuk menciptakan tekanan, maupun para praktisi ascendant yang normal sama sekali tak bisa menolaknya. Sehingga pasca menyingkirkan ketiga pria tua itu, Wang Lin pun memutuskan untuk mengajak Wang Ping berjalan melewati ketiganya meninggalkan restoran. Dan Wang Ping tak lupa pula lagi-lagi memandangi King Ye di belakangnya, yang kali ini menunjukkan senyum malu di raut wajahnya, diikuti Wang Lin yang juga spontan melontarkan perkataan tegas peringatan pada ketiga pria tua keluarga Sun itu tentang kejadian ini yang hanya terjadi sekali saja. Oleh karenanya setelah meninggalkan TKP restoran, Wang Lin pun mengajak Wang Ping untuk membeli sebuah halaman rumah besar di bagian utara kota air yang luas, dan setelah membersihkannya sejenak, mereka duduk di rumah ini yang sangat besar serta memiliki banyak kamar. Dengan ketika pemilik sebelumnya menjualnya, mereka juga telah meninggalkan sejumlah gadis pelayan. Terlebih lagi wilayah kota air yang luas juga memiliki cabang dari keluarga Sun. Dan pada saat ini, tiga pendatua formasi jiwa sedang duduk di aula utama rumah keluarga cabang Sun. Dengan di depan mereka berdiri semua orang yang terlibat dalam insiden di restoran sebelumnya. Saat ini adalah pertama kalinya King Ye terlibat dalam situasi seperti ini. Jadi ia tampak sangat gugup dan menundukkan kepalanya sembari memberikan sikap hormat. Sebelum kemudian para penatua itu pun mulai bereaksi, membahas sosok Wang Lin yang telah melakukan penghinaan pada keluarga Sun di restoran sebelumnya, sehingga buat salah satu tetua agung pun melontarkan ancamannya akan mencari sosoknya dan memberikan pelajaran perbakuan taman padanya. Tapi demikian ia pun menyarankan para tetua keluarga Sun lainnya untuk mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Sebab ia sudah memberitahu para anggota keluarga Sun tentang masalah ini, dan mereka akan mengirim seorang kultivator perubahan jiwa untuk menangani hal ini. Apalagi ia juga ingin melihat atas dasar apa pria brutal ini berani mengatakan perkataan sombong seperti sekali ini saja di restoran sebelumnya. Dikarenakan di planet Ranyun ini, ia tahu tak ada yang berani berbicara seperti ini kepada keluarga Sunnya. Kembali lagi ke TKP Wang Lin dan Wang Ping, yang mana setelah keduanya membersihkan kediaman mereka di bagian utara kota air yang luas, Wang Lin pun secara pribadi menulis dua karakter kata di depan pintu masuk rumahnya bertuliskan Wang Mansion, sekaligus tak menggunakan bantuan sejumlah pelayan di rumah besarnya, melainkan melakukan semua hal secara mandiri, sehingga dengan cara ini, rumah besarnya itu terlihat jauh lebih sepi, tanpa ada yang mengganggu ketenangan dirinya dan putranya. Sampai pada akhirnya ketika malam tiba, Wang Lin dan Wang Ping pun duduk berhadapan di sebuah ruangan, dengan Wang Lin secara tenang memberitahukan pada Wang Ping bahwa setelah belasan tahun kehidupan biasanya dan berpetualang dengannya, ia selanjutnya akan memberinya 30 tahun kekayaan. Didasari atas kehidupan seorang manusia yang mengandung sistem menjadi kaya dan menjadi miskin. Menyebabkan Wang Ping pun merenung sejenak dan kemudian menanyakan padanya mengenai hal itu, yang apakah berkaitan atas kompensasinya karena tak memperbolehkannya berkultivasi. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya membenarkannya, di balik pandangan matanya dipenuhi kesedihan beralih dari Wang Ping.
untuk melihat ke arah kejauhan di luar jendela. Dengan kesedihan ini begitu kuat, dan Wang Lin tak bisa mengungkapkan rahasia ini bagaimanapun juga. Ya meskipun ia tahu sekalipun bahwa Wang Ping telah mengubur keinginannya untuk berkultivasi bersama dengan jejak kebencian terhadapnya. Sebelum kemudian ia pun mencoba secara tegar mengatakan padanya bahwa bukan karena dirinya tak menginginkannya untuk berkultivasi, melainkan hanya saja dirinya memang tak bisa berkultivasi. Tapi di sini Wang Ping pun menyuruh Wang Lin untuk tak terus memikirkan hal itu, sebab ia akan mendukung semua kemauannya tak menginginkannya untuk berkultivasi. Mengingat setelah ia mengajarnya bahwa seseorang harus berjalan melawan langit tanpa ditekan oleh dunia, maka dirinya bertekad ingin menjadi penguasa tertinggi di antara manusia, maupun tak ingin menjadi penguasa tertinggi yang diserahkan kepadanya, melainkan dirinya ingin mendapatkannya sendiri. Sehingga buat Wang Lin pun yang mendengarnya mendukung penuh tekad yang diambilnya, sebab ia atau di bawah pengaruhnya. Wang Ping secara bertahap mendapatkan keyakinan dan pandangannya sendiri tentang dunia. Dengan ia bukan lagi bocil yang selalu mendengarkannya, melainkan ia sekarang memiliki pikiran serta cita-cita sendiri. Dan singkat cerita 3 hari kemudian, seseorang pun tiba di kota air yang luas. Saat orang ini mengenakan jas hitam dan terlihat agak tua, sebelum kemudian ia memutuskan untuk pergi ke cabang keluarga Sun. Dengan ketika sampai di sana, semua praktisi dalam keluarga cabang Sun telah keluar untuk menyambut. Ya meskipun mereka sudah menebak bahwa orang ini yang akan datang pasti adalah seorang praktisi perubahan jiwa. Ketika mereka melihat siapa yang datang, mereka semua tersentak dan menunjukkan salam penghormatannya kepada wakil kepala keluarga Sun itu, yang ternyata adalah Sun Qiming. Apalagi karena masalah ini, statusnya dalam keluarga Sun telah meningkat, dan juga kultivasinya telah mencapai tahap akhir perubahan jiwa, sehingga Mbah Sun Si pun mempromosikannya untuk menjadi kepala keluarga Sun berikutnya. Oleh karenanya setelah kemunculannya, Sun Qiming pun segera mengajak para anggota keluarga Sun yang terlibat atas masalah Wang Lin ke TKP kediamannya, dan ketika sampai di sana, Sun Qiming dan para anggota keluarga Sun yang mengikutinya berhenti ratusan kaki dari rumah Wang Lin, sebelum kemudian Sun Qiming pun mulai memindainya menggunakan indera lainnya, dengan pada akhirnya ia pun menemukan sosok Wang Lin ada di dalamnya. Wang Ping pun segera berdiri di atasnya untuk menatap sekitarnya, merasakan jiwanya tanpa telah berevolusi, maupun tubuhnya yang lemah perlahan-lahan mendapatkan kekuatan. Di balik tatapan yang memandangi Wang Lin di depannya, sebab di matanya, segala sesuatu tentang ayahnya itu hebat. Dan apakah itu 19 tahun kedamaian, ataukah tantangan mereka saat ini melawan dunia? Ya meskipun satu-satunya orang yang menemaninya kali ini adalah Wang Lin ayahnya, gunung, air, langit maupun tanah ini tampaknya bisa merasakan kehadirannya dan mengikutinya, sehingga empuannya pun hanya merasakan kebebasan roh tanpa adanya rasa kesepian. Dengan tak peduli betapa berbahayanya gunung itu tak bisa menghentikan dua ayah dan anak ini, serta tak peduli seberapa besar gunung itu, mereka semua tunduk di bawah kaki keduanya. Ya bahkan meskipun tubuh Wang Ping adalah makhluk panah, nyatanya hatinya dibentuk berulang kali hingga mencapai ketinggian baru, dan untuk mengalami kehidupan melalui sejumlah gunung, dirinya harus menenangkan pikirannya ketika melintasi mereka, maupun merasakan situasi di sekitarnya pada saat melintasinya. Tapi ia juga tak boleh berhenti atau menyerah pada kekuatan ini, jadi ia terus memanjat setiap gunung yang dihadapinya, dan menggunakan tubuh manusianya untuk mewarisi cita-cita dari Wang Lin yang menantang. Mengingat Wang Lin tak memberi Wang Ping metode kultivasi apapun, melainkan ia menggunakan metodenya sendiri untuk membantu memperbaiki pikiran putra dungunya itu. Dengan apakah ia merasa haus atau lapar, dirinya harus meminum sedikit mata air dan memakan beberapa buah-buahan, ataukah jika ia merasa lelah dan mengantuk, dirinya harus beristirahat dan berbaring di tanah, maka bumi serta langit akan menjadi selimutnya. Dan singkat cerita 3 tahun pun berlalu dengan cepat. Saat selama 3 tahun perjalanan ini, rasa hormat Wang Ping terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Dengan di matanya, ayahnya itu adalah sosok manusia yang paling menakjubkan di dunia. Bahkan setelah menaklukkan sejumlah pegunungan, keduanya pun mengkanjutkan perjalanan berikutnya untuk menaklukkan sejumlah sungai. Saat bayangan dua ayah dan anak ini akan muncul di setiap penjuru sungai, dengan mereka memandangi sejumlah sungai ini, sembari mendengarkan suara raungan gemericik air di dalamnya. Sebelum kemudian menaiki sebuah perahu guna melintasi sungai untuk terus bergerak maju dan menentang ombak yang mengamuk. Di bawah suara tawa datang dari mulut Wang Ping, disertai tawa santu yang juga dilontarkan Wang Lin. Saat tawa semacam ini sangat jarang dialami Wang Lin. Dengan tawanya itu tampak menular dan membuat Wang Ping lebih bahagia, seolah-olah selama ayahnya itu ada di sisinya.
maka semuanya akan baik-baik saja. Sehingga buat Wang Ping pun spontan melontarkan janjinya pada Wang Lin bahwa ia akan menghabiskan sepanjang hidupnya untuk menemaninya, maupun bahkan dalam kemaukatan jika ada reinkarnasi, serta jika mereka bukan ayah dan anak lagi, dirinya tak akan pernah sekalipun melupakannya. Dengan setelah Wang Lin melontarkan janjinya ini, perahu mereka pun terus menyusuri sungai, melintasi lebih dari setengah planet Ranyun untuk menuju ke arah laut. Saat Wang Ping dapat melihat dunia di depannya meluas tanpa batas, dan pulau maupun ombak dilewati satu persatu. Di bawah seekor paus besar seukuran desanya, ia terus bergerak menghantam permukaan air, tanpa ia jelas mendapati luasnya laut jauh lebih besar dari daratan. Dan Wang Ping pun merasa bahwa luasnya lautan itu seperti sosok Wang Lin ayahnya membentang selamanya. Ya, bahkan setelah berintegrasi dengan laut yang tak terbatas, keganasan gunung maupun perluasan sungai yang tak berujung itu, Wang Ping seakan-akan mampu merasakan kekuatan dunia. Dan ketika ia serta Wang Lin kembali ke daratan 5 tahun kemudian, dirinya dapat merasakan situasi di mana sosoknya telah dilahirkan kembali, yang meskipun ia masih seorang manusia panah, nyatanya jiwanya sepenuhnya menguasai seluruh penjuru dunia. Sehingga pada saat keduanya kembali, gunung terakhir yang mereka lintasi adalah Gunung Kuilian di sebelah desa Bulan Jatuh. Dengan Wang Lin dapat melihat sifat kekanak-kanakan sepenuhnya hilang dari wajah Wang Ping yang kali ini telah berusia 27 tahun, maupun matanya dipenuhi dengan tekad tanpa isyarat sifat iblisnya. Cara bertambang hilang dan digantikan dengan ketampanan di raut wajahnya, sehingga buat Wang Lin pun tak kuasa menunjukkan senyum puasnya, sebab ia tahu perjalanan ini adalah metode yang sudah lama dipikirkannya untuk membantu Wang Ping sepenuhnya mengusir kebencian di tubuhnya. Mengambil dari Liu Mei dan mantra miliknya hanya bisa menghilangkan sebagian besar dendamnya, dikarenakan dendam itu terlalu melekat dengan jiwanya, memungkinkan selama 20 tahun kedamaian. Kebencian itu pun akhirnya meredah, maupun ini membuatnya untuk memurnikan jiwanya serta secara bertahap menghilangkan kebencian dalam jiwanya sampai hanya menyisakan sepotong saja. Dengan ini adalah sesuatu yang tak bisa dilepaskan oleh pil atau mantra. Memungkinkan itu hanya bisa dihapus melalui siklus reinkarnasi, yang oleh karenanya ketika kembali ke desa tempat di bawah puncak Kuilian, Wang Lin pun perlahan memandang desa pegunungan jauh, dan kemudian secara penisirin menanyakan pada Wang Ping mengenai gerangan dirinya yang apakah tak ingin pergi melihatnya. Saat Wang Ping pun yang mendengarnya hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, tanpa mengisyaratkan bahwa dirinya tak ingin pergi ke sana, melainkan ia memilih mengalihkan topik percakapan, menceritakan pada Wang Lin ketika ia masih bocil, dirinya pernah mendengar orang mengatakan bahwa puncak Kuilian memiliki awan langit, dan mereka mengatakan bahwa hanya mengisap satu suap saja itu akan membuatnya kebal terhadap penyakit selama 10 tahun, sehingga buahnya pun meminta pada Wang Lin untuk membawanya ke sana guna membuktikan cerita yang pernah didengarnya itu di masa lalu. Setelah mendengar permintaan dari Wang Ping, Wang Lin pun hanya bisa memutuskan untuk segera mengajaknya menuju ke puncak Gunung Kuilian yang tinggi ini. Dengan ketika sampai di sana, awan yang tak terhitung jumlahnya pun melayang di puncak seolah-olah mereka menginjak awan, dan Wang Ping bisa melihat awan di kejauhan tambah gelap gulita saat ada sambaran petir maupun gemuruh yang datang darinya, disertai guyuran hujan mulai semakin deras ketika awan gelap menyebar. Dan dikarenakan sudah lama tak hujan, debu di bumi mulai melayang ke udara, tapi sebelum terbang terlalu tinggi, itu dengan cepat bergabung dengan hujan yang turun dan kembali ke bumi sekali lagi. Tampak debu itu seperti para penanam yang menentang surga, ingin mencapai surga lalu secara apesnya diempaskan oleh hujan. Sehingga buat Wang Lin dan Wang Ping pun secara santuy menyaksikan semuanya di puncak gunung, sampai pada akhirnya fenomena itu pun sepenuhnya menghilang. Digantikan pelangi yang tampak seperti menggantung di langit muncul di depan keduanya. Dengan pelangi itu indah dan penuh warna, tampak dalam jarak yang begitu dekat itu mengandung sedikit daun surga. Namun demikian pada saat Wang Lin dan Wang Ping masih memandangi pelangi, tiba-tiba pedang terbang pun tanpa diduga bersiul dengan ledakan gemuruh dari arah kejauhan. Tampak seolah-olah itu akan menghancurkan pelangi ketika terbang melewatinya. Diikuti kemunculan seorang pria tuwir berdiri di dalam cahaya pedang, memiliki aura langit yang memancarkan kilatan dingin. Dengan begitu terbang, ia pun melihat sosok Wang Lin dan Wang Ping di puncak Kuilian. Sontak terkejut terheran-heran, dikarenakan ia tahu untuk manusia panah biasa naik ke sini itu sama sekali tak normal dan membutuhkan tekad yang besar, sehingga membuatnya pun menunjukkan ekspresi kagum di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia pun yang tak mau berurusan dengan keduanya, memutuskan untuk terbang di atas gunung dan melesat pergi menuju ke arah kejauhan.
menyebabkan Wang Ping pun yang melihatnya menunjukkan rasa herannya, sebab ini adalah pertama kalinya baginya melihat fenomena seperti ini dan tak bisa tenang untuk waktu yang lama, sehingga membuatnya pun tanpa sadar menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan pria tua itu yang apakah merupakan seorang kultivator, dengan jika iya dirinya pun memintanya untuk mengizinkannya berkultivasi. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, di balik sedikit kesedihan terpancar di raut wajahnya, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk mengajak Wang Ping meninggalkan puncak Weilian berjalan di jalan utama ke kota sebelum naik kereta kuda menuju kota besar. Namun di sepanjang jalan ketika suasana kereta itu benar-benar sepi untuk waktu yang lama, Wang Ping pun secara kocak lagi-lagi meminta izin pada Wang Lin untuk berkultivasi. Di dasar atas dirinya, ia memang sangat tertarik akan metode itu. Saat Wang Lin pun yang tanpa muak mendengar permintaan dungu putranya ini akhirnya bereaksi dengan melontarkan sedikit amarahnya menolak permintaannya, sembari dengan tegas menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tak cocok untuk berkultivasi, sehingga membuat Wang Ping pun secara ketakutan hanya bisa mematuhi perkataan ayahnya itu. Oleh karenanya setelah cukup lama melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda, Wang Lin dan Wang Ping pun akhirnya memasuki sebuah wilayah bernama Kota Air yang luas. Dengan kota ini adalah ibu kota dari salah satu dari 3 kerajaan besar di planet Ranyun. Sekaligus itu adalah yang kedua setelah ibu kota dalam kemakmuran, menjadikannya kota yang sangat ramai. Sehingga ketika sampai di sana, Wang Lin dan Wang Ping pun segera turun dari kereta untuk kemudian bergegas memasuki kota yang ramai ini. Saat Wang Ping belum pernah melihat kota yang seramai ini, dan ketika melihat sekitarnya, ia sepertinya melupakan semua ketidakbahagiaan yang dialaminya sebelumnya. Dengan kemudian Wang Lin pun mengajaknya memasuki ke sebuah restoran yang agak mewah di bagian timur kota, dan pelayan di dalam restoran bergegas secara ramah membawa keduanya ke TKP meja dekat jendela berisikan sejumlah hidangan makan mewah dan anggur di atasnya. Ia bahkan dikarenakan penampilan Wang Ping terlalu sangat tampan, ia pun segera menarik perhatian banyak wanita di restoran ketika duduk. Dengan adapun Wang Ping sendiri, ia sudah lama terbiasa dengan situasi ini sejak masih bocil di desa dan memilih untuk mengabaikannya, melainkan hanya memilih untuk mencicipi semua hidangan di meja. Sebelum kemudian Wang Lin pun meletakkan anggurnya di meja dan dengan tenang memberitahukan padanya tentang mereka. Ia mulai sekarang akan tinggal di sini lalu akan membeli rumah. Saat ini pun buat Wang Ping mendengarnya menunjukkan rasa girangnya dengan mendukung penuh rencana dari ayahnya itu, sebab ia merasa tempat ini cukup bagus, dan setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat gunung serta sungai, dirinya merasa seperti tiba-tiba memasuki dunia yang sangat indah ketika dirinya datang ke kota yang sangat ramai ini. Namun tepat ketika Wang Ping baru saja menunjukkan kegirangannya mendukung penuh rencana dari Wang Lin, tiba-tiba cibiran pun datang dari meja di dekatnya. Saat ada 3 orang duduk di meja itu, yang salah satunya adalah seorang pria tua mengenakan jubah sutra yang tampak sangat agung, dengan meskipun matanya terlihat redup ketika ia membukanya, itu nyatanya mengeluarkan aura yang sangat mulia. Sementara di sebelahnya duduk juga 2 orang manusia, 1 pria dan 1 wanita. Saat si pria itu memiliki penampilan yang sangat tampan dan berwibawa, mengenakan jubah ungu dengan sejumlah garis emas disulam di atasnya, dan ada si wanita di sebelahnya. Ia tampak berusia sekitar 20 tahunan dengan rambut hitam terurai, memberikan perasaan yang sangat aduhai. Sebelum kemudian pria berjubah ungu itu pun mulai menunjukkan gibahannya dengan mengejek sosok Wang Ping yang menurutnya seorang bocil kocak. Dikarenakan ia tahu ini kemungkinan pertama kalinya dirinya memasuki kota air yang luas, sehingga membuatnya pun merasa perkataannya itu hanyalah omong kosong belaka. Ya, meskipun perkataan gibahannya ini tak terlalu keras, nyatanya kata-kata itu juga bisa terdengar masuk ke telinga Wang Ping. Dengan ia memilih untuk tak menanggapinya ataupun mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, ia hanya memilih untuk tetap meminum kendi anggur di tangannya, di balik pandangan mata dinginnya, terus menatap ketiga orang itu di meja. Namun melihat pandangan dingin dari Wang Lin, pria berjubah ungu pun sama sekali tak menunjukkan ketakutannya, melainkan ia terus melontarkan ejekannya pada Wang Ping dengan menyebutkan bahwa jika penampilannya terlahir pada seorang wanita, kemungkinan besar ia pasti akan menjadi seorang gadis yang menawan. Dan sayangnya ia terlahir menjadi seorang pria, memungkinkannya pun merasa jika ia menjadi seorang selir itu dipastikan akan sangat bagus. Yang hal ini pun lantas membuat Wang Ping mendengarnya di kejauhan, sontak menunjukkan amarah membaranya dengan balik melontarkan provokasinya pada si pria berjubah ungu yang menurutnya seorang pria yang sangat hina, sehingga itu pun pada akhirnya mengakibatkan pertikaian pun segera terjadi di antara keduanya.